Vlogs, hari ini Mutia barengan sama IASEC UPN Veteran Yogyakarta. Dan ini adalah program hasil kerjasama dari Fox Radio Jogja barengan sama IASEC UPN Veteran Yogyakarta. Nah, dalam beberapa episode ke depan, Mutia dan teman-teman dari IASEC akan ngobrol dan akan membahas hal-hal yang menarik tentunya seputar Indonesia nih. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman yang jadi officernya alias panitianya dan salah satu peserta juga dari program IASEC UPN Veteran Yogyakarta. Kita kenalan dulu ya. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Oh, ya. Ini kita mungkin kenalan dulu satu-satu. Mungkin dari yang cantik dulu. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku di sini Bella dan di IASEC ini aku role-nya sebagai project director gitu. Oke. Oke, lanjut aku? Ya. Oke, semuanya kenalin. Aku Hilmi. Di IASEC ini aku berperan atau mempunyai role sebagai tim international relation. Jadi aku yang membuat partner dengan IASEC di luar negeri kayak gitu. Oke, baik. Dan salah satunya ini adalah peserta. Dan maybe can you introduce yourself? Okay, I am Rana from Egypt. I'm coming here as an exchange participant. And I'm used to be like an architecture student. Oke, jadi Rana ini adalah salah satu peserta dari program yang ada di IASEC UPN Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke Rana, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu tentang IASEC UPN Veteran Yogyakarta sendiri ya. Nah, kalau teman-teman sendiri tadi ada Bella yang jadi project director ya. Nah, kalau di IASEC sendiri nih kan teman-teman kan kuliah. Nah, terus dari semua kegiatan yang ada di kampus, kenapa teman-teman memutuskan untuk oke, aku akan gabungnya di IASEC aja nih? Gitu. Boleh Bella dulu atau? Bella dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri, kenapa aku join IASEC itu sebenarnya karena aku milih environment-nya gitu, kayak sebenarnya environment di IASEC itu supportive, yang pertama. Terus yang kedua itu dia punya project yang dimana itu tuh tidak ada aku belum nemuin project-project itu di organisasi lain seperti itu. Jadi kayak contohnya yang di aku sekarang incoming global volunteer kayak gitu, mendatangkan volunteer dari luar negeri, terus kayak memberi kesempatan mereka untuk berkecimpung gitu di masyarakat kayak gitu. Oke, gak nemu di organisasi lainnya. Itu sih. Kalau Hilmi, kenapa? Kalau aku sama kayak Bella, tapi aku lebih spesifik ke diversity-nya. Diversity-nya, karena aku udah lumayan kenal sebelum masuk UPN, aku udah tahu IASEC duluan, dan aku tahu kalau IASEC tuh orangnya diverse, dan itu emang aim aku dari aku SMA, kalau aku nanti pas kuliah, aku mau masuk organisasi yang diverse orangnya, yang berbeda-beda gitu. Jadi itu emang salah satu poin terkuat kenapa aku masuk IASEC terkuat. Oke, berarti ini adalah tahun keberapa kalian di IASEC? Kedua? Beda. Oh beda, oke. Kalau Bella tahun keberapa nih? Aku dari 2023, berarti tahun ketiga. Tahun ketiga. Kalau Hilmi? Aku 2024. Aku telat setahun masuknya. Oke. Dan akhirnya bergabung di sana. Nah, kalau kan Bella udah agak lebih lama nih ya. Dari tahun 2023 itu kalau IASEC sendiri, ini kan IASEC kan a global organization ya sebenarnya. Mungkin boleh dijelasin sedikit tentang IASEC ini tuh, tadi kan udah sempat disebut sedikit kalau IASEC itu ada di beberapa negara dan segala macam. Sebenarnya organisasi apa sih IASEC ini? Mungkin dari Hilmi aja. Oke. Jadi IASEC ini organisasi yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua, di mana ada sekumpulan anak muda dari beberapa negara. Aku lupa nyebutin spesifiknya di mana, tapi aimingnya itu buat nyiptain peace. Karena kan dahulu itu sumber perpecahan di Perang Dunia Kedua itu selain politik juga perbedaan dari ras, agama, dan suku. Dan sekumpulan anak muda ini pengen membuat organisasi yang mengumpulkan ras, suku, dan agama, tapi tetap bisa membuat perdamaian atau peace itu tadi. Oke, kalau berarti kan di Indonesia ada cukup banyak cabangnya lah gitu ya. Dan itu biasanya kan ada di kampus-kampus. Kalau di Jogja sendiri ada berapa sih? Ada dua ya? Ada dua. Ada di UPN 1 sama di UGM 1. Oke, jadi kalau yang teman-teman adalah dari UPN. Nah, kalau di UPN sendiri nih, kan sebenarnya IASEC-nya udah cukup lama ya ada di sana. Terus teman-teman bergabung di sana. Yang pertama pengen didapetin apa sih dari gabung sama IASEC? Kalau aku ya, aku sih sebenarnya tuh pengen dapetin
feeling empowerment-nya. Karena aku percaya di ISEC ini, karena aku sebelumnya juga partisipan dari Global Volunteer ini. Aku sebelumnya jadi local volunteer dan aku merasa ter-empower gitu dengan environment yang dikasih oleh ISEC. Dan dengan begitu, aku masuk ISEC di tahun 2024 itu. Dan aku pengen ngerasain lagi gimana sih environment-nya dan empowerment-nya menjadi panitianya, bukan lagi menjadi partisipan. Dan itu yang pertama kali ingin aku capai itu. Oke, pertamanya belum bergabung. Belum bergabung. Terus jadi volunteer aja. Jadi volunteer aja. Terus karena ngerasa empowerment-nya gede banget, aku pengen ngerasain gimana sih empowerment-nya kalau kita jadi panitianya. Kita yang nge-conduct event-nya kayak gitu. Oke, kalau Bella, apa yang pengen didapat dari bergabung barengan sama ISEC? Sebenarnya mirip-mirip juga sama Hilmi sih. Karena kayak ya udah di ISEC ini aku emang cari improvement buat diri aku sendiri kayak gitu kan. Entah itu buat time managementnya, terus tentang buat public speaking-nya kayak gitu. Kayak yang di tahun lalu kan aku udah mulai jadi panitia juga, tapi cuman sebagai staff brand sama logistik and venue kayak gitu. Jadi kayak di tahun ini mungkin aku pengen high role gitu sebagai project director. Kayak gitu sih. Oke, jadi banyak skill baru juga yang dipelajari ya. Nah, kalau ISEC UPN Veteran Yogyakarta ini punya beberapa program, salah satunya mendatangkan beberapa volunteer juga, udah sempat disebut juga, cuman kita belum tahu nih programnya apa aja. Jadi sebenarnya kalau di ISEC sendiri itu programnya ada apa aja sih? Oke, kalau di ISEC di UPN itu programnya itu ada ISEC Future Leader, terus ada Incoming Global Volunteer, Outgoing Global Volunteer, and Teacher. Itu jadi kayak kalau misalkan Incoming Global Volunteer kita itu kan ngedatengin dari luar. Kalau Outgoing Global Volunteer itu berarti kita yang pergi. Iya, ngirim orang dari sini untuk volunteer ke luar negeri kayak gitu. Itu sih itu aja kan. Program utamanya 3 itu. 3. Iya, itu produknya. Berarti ketika mau menjadi volunteer, sebenarnya nggak harus udah bergabung di ISEC-nya sendiri? Oh, nggak harus. Kita bisa jadi mahasiswa di Jogja itu bisa ikut. Oke. Berarti kalau yang ada tadi teacher itu juga ngambil dari guru-guru gitu atau gimana? Enggak, tetap dari mahasiswa. Oh, tetap dari mahasiswa. Jadi yang nanti mereka akan mengajar gitu ya? Oh, oke. Nah, kalau di setiap tahunnya itu kan adalah nama global ya, nama besar dari program-programnya. Setiap tahunnya sebenarnya programnya itu seperti apa sih? Boleh digambarin nggak ke Sobat Fox nih? Mungkin kan cuma gambar adalah ada yang mendatangkan, ada yang membawa pergi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalamnya? Siapa nih, Hilmi atau Bella? Boleh dari aku. Jadi kalau misalkan program itu setiap tahun itu kita ada 2 peak gitu, summer peak dan juga winter peak. Nah, setiap program itu kita fokus ke 1 SDGs gitu. Dan kebetulan di yang sekarang summer itu kita fokus ke SDGs 4.7 gitu. Jadi lebih ke quality education kayak gitu. Jadi nanti lebih kayak arahnya ngajarin anak-anak SD, TK yang ada di desa gitu. Lebih ya udah memberi mereka experience gitu, kayak oh gini loh belajar tapi berinteraksi sama orang asing kayak gitu. Oke. Tapi ini kan yang saat ini. Apakah yang sebelum-sebelumnya Bella juga udah pernah ikutan dan ada fokus yang lain? Iya, kebetulan yang winter kemarin itu ada namanya project kita On The Map, itu fokusnya lebih ke UMKM gitu. Jadi nanti actions partisipannya explore pasar tradisional kayak gitu, terus kayak UMKM yang ada di kota gede kebetulan kemarin. Oke, mungkin boleh diceritain lebih banyak lagi deh soal yang itu dulu sebelum kita masuk ke program yang saat ini. Kalau yang pas saat itu adalah ngapain aja tuh programnya? Jadi kalau yang kemarin kita itu ada kayak walking tour sebutannya. Ya udah kita jalan-jalan ke area kota gede. Terus kemarin ke pasar tradisional kota gede juga. Terus kayak mereka discussion gitu tentang gimana sih cara mereka memasarkan UMKM lokal kayak gitu dengan efektif dengan sosial media kayak gitu sih. Oke, itu pada saat yang di winter kemarin. Berarti programnya adalah 2, yang saat ini adalah yang summer. Nah, kalau yang summer ini sendiri, ini sekarang programnya namanya apa? Happy Bus. Namanya Happy Bus. Kenapa namanya Happy Bus? Karena sebenarnya Happy Bus itu kita kan kayak identik sama bus sekolah kayak gitu. Ya udah kita pengen menciptakan itu tuh sebagai apa ya, gambaran Happy Bus tuh kayak ya udah anak-anak yang memiliki pendidikan yang bagus, quality education, menyenangkan. Oke, berkualitas dan menyenangkan ya. Oke, dan ini kalau gitu kan akan mendatangkan, ini tadi apa namanya yang programnya? Incoming Global Volunteers. Nah, berarti mendatangkan volunteer ke Indonesia. Nah, kalau untuk program yang saat ini ada berapa sih volunteernya? Untuk sekarang kalau dari luar negeri ada 10 orang, terus nanti ada local volunteer juga 9 orang. Oke, berarti apa nih masing-masing dari volunteers yang dari luar dan yang dari Indonesia sendiri? Apakah tugasnya berbeda atau mereka nanti akan sama?
Sebenarnya kurang lebih sama, cuman kalau dari local volunteer itu nanti tugasnya sebagai actions participant body atau ya jadi kayak istilahnya apa ya, yang nemenin mereka gitu kan. Kalau misalkan dari action participant nanti ngajar ke anak-anak itu bakal ada language barrier kayak gitu. Jadi dari local volunteer ini bakalan bantuin. Jadi bridge-nya gitu, jadi menjembatani komunikasi antara yang dituju dengan volunteer-nya. Dan hari ini Rana ini adalah salah satu volunteer yang ada di program Happy Bus, benar? Benar. So Rana, why are you choosing to volunteer with ISEC? First of all, choosing specifically Asian country because I'm always like interested in like discovering Asian countries because I see like it have different like nature than other places. And specifically choosing this project because I see like I want to just to develop my personal and professional skills. So that's why I see like in this project I'm gonna like be beneficial to achieve these goals. So are you actually actively looking to volunteer, or this program just come to you? Yeah, I have been like I volunteered before last summer also in with ISEC in another project in India, and also I used to volunteer in my country. Like there's like with my university, they supposed like to do like volunteers every like 1 day per week, like going and teaching like smaller kids. And also as well elder people how to read and write. So yeah, I'm really interested like in volunteering. So you're actually really liking volunteering, right? So this is your second time abroad in volunteering, or there are more? Yeah, this second time volunteering abroad. So how is Indonesia so far? I really like it. I see like it's rich in its culture is very rich, while like seeing like locals dancers and like and their handmaids like batik, and they use also they used to use recycled materials in their products. That's really amazing because it's gonna be like sustainability. So what do you have you tried some food here? Yes. What do you like the most? I have tried a lot, but I didn't really realize its name. But like, it's used to be like circular. They used to fry it. Circular and fried. Yeah, and like they put on it like barbecue sauce and oil. And it's stuffed like different like cheese, maybe cheese or chicken, beef. Is it shumai dumplings or dim sum? I think Yeah. I see. So the program itself. So how long are you volunteering in Indonesia now? I think we have been like 5 weeks. 5 weeks and 1 more week to go. Yes, exactly. So what are you doing while you volunteer in Indonesia? We used like to go different places, either like school, kindergarten, and teach smaller kids. Their age vary, maybe like small age to a bit elder age. Teaching them English, like basic English through like music, like flashcards to get them easily. Is there any maybe top 2 most memorable moments while you volunteer here? I think like the kids like use like to interact. They like to interact with us, and like they like, can we have picture and like something like that. It's very like they are very cute, and like every time I see they are really like being interactive with us and like sharing smiles, and they are very cute. So what do you actually hope to get from the volunteering? You obviously like volunteering, so what do you actually expect for yourself from volunteering? I expect like
my communication skills getting better, and like when I put in a specific like situation, I like how to manage it and solve the problem, and also like getting to know other people, their diversity, and about their culture. Yes, I think like this project helped me to develop this. Okay, so because this is your second time, do you have any other plans? Like, you want to definitely go more volunteering, or? Yeah, of course. If Okay. there's like, if I have another opportunity to volunteer, yeah, I will go for it. Oke, jadi Rana ini kan suka volunteering. Nah, mungkin lain kali mungkin akan datang ke Indonesia lagi dan habis diperkenalkan sama Indonesia sama dari teman-teman ISEC sendiri. Nah, kalau Hilmi, tadi posisinya apa? Aku tim member dari IR atau International Oke, Relations. International Relations sendiri itu kan berarti kan menghubungkan ya Yes. dari berbagai mungkin divisi, dari berbagai pihak juga gitu. Kalau teman-teman dari International Relations sendiri, apakah yang mencari volunteernya atau menghubungkan dengan volunteernya atau gimana tuh? Yes, dua-duanya. Oke, Dua-duanya. Jadi prosesnya biasanya gimana? prosesnya itu kita dari reach out dulu ISEC yang di luar negeri ini. Oke. Kalau seperti tadi yang kita ketahui bahwa ISEC ini tersebar di seluruh dunia. Misalnya kita kasih satu contoh, misalnya aku reach out ISEC di Vietnam. Aku reach out dari sana, terus kita adain yang namanya IR call. IR Oke. call itu nanti kita bakal showing project kita, selling project kita, terus kita di akhir bakal nanya approximately berapa mereka bisa ngasih exchange participant ke kita. And then habis itu biasanya mereka bakal promosiin project kita di kampus mereka atau di daerah mereka. After that mereka akan ngasih sign up atau pendaftar atau ya partisipan, dan terus kita proses partisipan itu, lalu ya kita Ada proses seleksinya Ada dari proses partisipannya. Apa tuh yang diseleksi? pertama kita sebenarnya sat sih. Sebenarnya dari awal tuh ada CV dulu, CV dulu, terus kita seleksi dari CV-nya. Kalau kita udah ACC, kita bisa langsung ke interview. Habis interview, habis itu kalau udah accepted, nanti kita bakal ensure lagi ke mereka apakah ini mereka mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya mereka go for it, kita bakal approve. After approve, nanti kita bakal lanjut ke seleksi dokumen Dokumentasi. penting, ya. Oke. Kalau misalnya yang dari interviewnya sendiri itu sebenarnya yang biasanya disaring part apanya tuh? Sebenarnya pengetahuan mereka terkait SDG dan mereka mau ngapain di sininya. Oh, Jadi I kita tuh see. ada specifically nanya, nanti kalau di sini kalian tuh mau contribute ke apa dan siapa di sini gitu. Biar kita tahu mereka nih punya gambaran nggak tentang apa yang mereka akan kerjain di sini. Dan Oke, berarti ketika reaching out ke ISEC yang di negara-negara lain itu memang juga sudah including kayak kita programnya ini nih gitu, atau sudah? sudah, kita Oh, udah oke. langsung ngasih tau proyek kita apa, nanti mereka bakal bantu selling program kita di tempat mereka. Oke. Kalau dari projectnya sendiri, ini kan namanya beda-beda, berganti sasarannya juga. Itu menentukannya apakah ada guideline-nya dari SDGs itu, atau ya udah milih aja salah satu SDGs terus dibikinin, atau gimana prosesnya? Mungkin Bella knows more about it. Kalau terkait itu tuh nanti dari apa ya namanya, jadi tuh di ISEC tuh ada kayak aturan nasional kayak gitu, dan di situ tuh mengatur kayak oh kalian bisa open project tuh dari SDGs apa aja gitu. Oh, I see. Jadi nanti dipilih dari yang bisa itu terus dikembangkan bareng-bareng. Benar, jadi pemilihan SDGs-nya itu sebenarnya kayak menyesuaikan sama kondisi apa yang ada di Jogja kayak gitu. Misalkan maksudnya di setiap kota kayak gitu. Kalau di Jogja gitu kan kita ambilnya tadi happy best. Nah, tapi karena emang di Jogja ini masalah sampahnya emang lagi tinggi gitu. Jadi ya udah kita masukin quality education tapi juga educate anak-anaknya soal sampah kayak gitu. Oh, jadi memang mencari local problems apa yang perlu di-highlight untuk akhirnya dimasukkan ke dalam programnya. Iya. Oke. So, Rana, what do you do in the schools when you teach the children? What do you teach them? We every time we like have a plan before, like an agenda before going. Sometimes we teach them like if they're in a small age, they use like to teaching them as English alphabetics, either by flashcards or like opening a video just to sing the alphabetics with them. Yeah, and when it getting like more an elder age, we used like to teach them like more of a vocabulary, either like
some like verbs to use like play, eat, something like that. And like yes, we use like to telling them like to put these words in a sentence, just like to make sure they got this meaning of the words, even if like in a small sentence. Yeah. So mostly teaching them basics of English. Yeah, exactly. Okay. So by far, how many schools have you gone to? I can't remember, but there are lots of schools. So do you go like one school per week, or how many it's usually? I don't know, but maybe like 3 to 4 schools per week. Per week. Yeah. So yeah, that's why that's a lot, Yeah, right? exactly. Yeah. So from the whole experience, do you plan to go back to Indonesia? I see like Maybe on a holiday? yeah, maybe in holiday and discovering more, because I used like to discover the area around this place, but I need like to discover more because I see it have like it's very big and have like different many islands. So yeah, I see. Because you like to volunteer, if Yeah. you have the opportunity to volunteer more, can you name 3 more countries you want to go to? I think it's like a bit difficult, but I may choose like I can choose one country from Asia, one country from Europe, and one country maybe from Africa, just to discover the different cultures and how people interact with each other. Okay, Yeah, but okay. I can't like No specifics, Yeah. but from the different continent, you want to see the cultures yeah, and exactly. everything in there, right? Yeah. Okay, so kalau dari teman-teman sendiri, ini kan yang saat ini summer, boleh diceritain, ini kan udah jalan. Kalau dari teman-teman sendiri, ketika mereka pergi ke sekolah-sekolah, akan selalu mendampingi atau gimana sih prosesnya buat teman-teman sendiri? Iya, kita tetap mendampingi sih. Iya, kita ada Oke, dan di sana biasanya teman-teman ngapain? kita sebenarnya biasanya tuh kita kan kalau di sekolah itu kita dibagi jadi per grup-grup gitu. Jadi saya dari kita gitu kita bakal jadi PIC buat reminder timekeeper atau juga sekaligus jadi bridge jadi language barrier yang ada. Soalnya kan kadang tuh local volunteer cuma 1 doang nih yang bakal translatein. Jadi kita cuma ikutan bantu gitu loh. Oh, karena nggak berarti international volunteer-nya 1, lokalnya 1 gitu nggak ya? Tapi lebih banyak international volunteer-nya, lokalnya bisa 1 atau 2 doang gitu. Yes, karena kan 10 banding 9 jadi kadang kayak kurang gitu. Oh, I see. Dan itu jalannya bareng. Bareng. Oh, oke, sibuk banget ya teman-teman ya. Tapi nih ya, kalau upcoming sendiri, ini kan programnya saat ini akan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Kalau programnya saat ini? 28 sampai 10. Sampai 10? 28 Juni sampai 10 Agustus. Oke, 28 Juni sampai 10 Agustus. 30 Juni, maaf. 30 Juni ya, sampai 10 Agustus. Ya. Oke. Kalau ini berarti udah gearing up untuk yang selanjutnya dong? Yes. Oke, ada yang bisa dikasih tahu nggak nih untuk yang selanjutnya? Boleh kita spoiler? Silakan Bella. Oke, jadi kalau misalkan dari project kita next di winter itu bakal running dari sekitar tanggal 20-an Desember sampai di week awal Februari. 2 Februari. Ya, 2 Februari. Oke. Nah, itu nanti projectnya itu lebih fokus ke environment aja kayak gitu. Oke. Jadi karena ya udah kita lihat isu yang ada di Yogyakarta, terus ya udah kita pengen overcome it gitu. Oke, berarti akan sudah kalau dari international relation ini udah reaching out to Wah, ISEC udah yang lain. ini udah pagi dari siang kita nemenin mereka, malamnya kita langsung kerja lagi buat reach out. Kapan kuliahnya ya kalian? Iya. Untung sekarang masih libur ya kalau Iya. Tapi berarti ini kalau yang untuk winter nanti itu saat ini sedang proses apa tuh? Sekarang kita lagi proses attraction namanya. Attraction ya seperti yang tadi aku bilang, kita sekarang lagi reach out ISEC keluar buat promosiin project kita, sama yaitu tadi nyari potensial partisipan untuk nanti join ke project kita selanjutnya. Oke, kalau teman-teman sendiri pengen ikutan volunteer yang keluar juga nggak sih? Sempat kepikiran. Oke. Tapi belum karena pertama masih masih ngerjain yang ini, jadi kayak kita masih kelarin dulu sama masih ragu negaranya yang mana gitu.
langsung ikut. Oh oke, tapi kalau tertarik deh biar sama kayak Rana pertanyaannya, 3 negara yang kalian pengen datengin seandainya bisa volunteering di negara itu. Wah. Coba Yomi. Oke, kalau aku pribadi, aku tertarik karena kita kan Asian Tenggara ya. Jadi aku tertariknya malah yang sama sedikit jauh-jauh gitu. Mungkin aku tertariknya mungkin aku jawabnya sama kayak Rana aja deh. Satu negara di Eropa, satu negara di Asia utara sana, Asia sana kayak Jepang atau Korea gitu. Satu negara di Afrika mungkin. Oke. Kalau Bella gimana? Jangan sama juga dong. Bel baru mau bilang nih. Spesifik Bel. Biar nggak sama kayaknya aku spesifiknya lebih mau ke Thailand sih. Oke, ke Thailand. Terus dari mana ya? Mungkin masih masuk Asia sih, cuman kayak aku belum tahu spesifiknya mana, cuman kayak ya udah itu Thailand. Oke, yang spesifik baru Thailand aja. Kenapa nggak pengen yang coba yang rada jauh gitu? Aduh, gimana ya? Karena aku takut aja kayak belum first time ya. Iya. Soalnya juga solo traveling ya, lumayan banyak yang dipikirin ya. Oke, dan ini semoga untuk sisa programnya lancar semua dan untuk program-program selanjutnya. Jadi ini akan jadi episode pertama kita Sobat Fox yang kita ngobrol barengan sama teman-teman ISEC tentang program mereka. Dan habis ini kita punya beberapa episode yang akan tayang juga yang akan ngajakin teman-teman volunteernya yang international volunteer untuk ngobrol-ngobrol. Dan ngobrol-ngobrolnya ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang ngenalin mereka juga ke Indonesia. Jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Dan sekarang terima kasih buat Bella, Hilmi, dan Rana. Thank you very much. And see you on the next episode. So, bye-bye. Bye-bye. Dadah.